di mana wanita itu belum mens dan laki-laki itu belum pernah ejakulasi gitu. Nah, kalau udah pernah mens dan ejakulasi itu udah puber. Kalau udah puber bukan pedofil. Sekarang kita tinggal buktikan apakah Aisyah sudah puber atau belum. Nah, kita lihat di sini. Makanya disebut muslim yang beriman itu. Karena muslim itu berserah diri. Berserah diri kepada apa? Kepada aturan-aturan, ajaran-ajaran yang dibawa oleh Isa. Diceritakan, wahai saudaraku, ini suamiku, ini didatangi gini-gini. Apa kata Waraqah bin Nawfal? Hada an-namus. Namus itu apa? Namusu. Kalau bahasa Yunaninya. Penyampai berita, penyampai syariat. Ya, yaitu ya Jibril. Allah kan kalau ingin memberi ajaran kepada manusia kan melalui Jibril. Betul. Lukas 1 ayat 19. Ini bahkan Waraqah bin Nawfal inilah yang menerjemahkan Injil ke bahasa Arab. Tapi bukan Injil yang sekarang Trinitas itu ya. Karena Trinitas itu hanya ada di Eropa. Apakah Nabi Muhammad bisa disebut Mesias? Ya kalau bahasa Yahudi bisa. Karena nanti Kores yang akan melanjutkannya. Makanya kata mereka, Yesus itu Mesias yang menyelamatkan dari hidup kekal di surga. Ya Nabi Muhammad juga. Nabi Muhammad menyelamatkan manusia supaya kekal di surga. Caranya, mangkana akhiru kalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Yesus juga gitu, menyelamatkan dari hidup yang kekal. Apa? Tapi kan Yesus sudah di sorga gitu. Yesus sudah di sorga, manfaatnya buat lu sekarang apa gitu? Yesus sudah di sorga, oke. Bukti ada orang Kristen yang beragama Kristen masuk sorga apa gitu? Gini, kan nabimu meninggal. Loh kenapa kalau meninggal? Semua para nabi itu kalau sudah tugasnya selesai, ya tidak mungkin namanya manusia itu kekal di dunia. Ya kalau tugasnya selesai ya sudah meninggal. Itu Makanya dia. Nabi Musa selesai dengan Tauratnya, dia meninggal. Nabi Yesus seharusnya dia meninggal karena dia itu mau dibunuh, diselamatkan oleh Allah. Ya. Nah, Nabi Muhammad. Tapi gini Pak Ustadz, surganya yang dijanjikan sama surganya yang pernah ditempatkan Nabi Adam itu kan beda sih. Bukan surga istilahnya ya, dari Ar-Quran itu bukan surga sebetulnya. Taman juga. Iya, kan surga itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya kan taman. Tinggal kita mau milih yang mana. Mau ke surga, apa ke neraka. Kuncinya ada. Apa kuncinya surga? La ilaha illallah. Makanya orang Islam pendosa kayak apapun, selagi dia itu husnul khotimah, maka akhiru kalam la ilaha illallah, dia pasti masuk surga masih. Karena punya kunci. Ini artinya dikatakan dia orang bodoh atau orang bebal, padahal bukan arti sebenarnya. Dia nggak ngerti artinya, tapi dia protes, marah-marah. Begitu kira-kira ya Ustaz ya, Talib. Ya, itu kurang lebihnya. Oh, ya. Betul. Kalau merujuk kepada membaca di kitabnya gitu. Oke. Nah sumbernya Orang Kristen ada. Arab sendiri, Iya. orang Kristen Arab sendiri nggak ngomong kafir kok, menerjemahkan dari originalnya kenapa dipakai kafir? Jadinya kan lucu. Ya, sumbernya adalah ada terjemahan di sana, tapi terjemahannya itu bukan sebagaimana arti kata itu. Nah, mereka yakini bahwa kafir itu adalah bebal, bodoh, padahal bukan itu sebenarnya. Artinya lagi adalah mereka orang-orang yang marah atau tersinggung ini nggak ngerti apa arti kafir dan kemana arahnya. Inilah namanya marah-marah, kena es batu dingin dikira api. Nggak bisa membedakan yang mana es, yang mana api. Itu kira-kira. Kores lanjut. Oke. Aku akan bahas yang dari Akhi Urip ya. Ini garis terdepan TSCC nih. Kapan istilah pedofilia muncul? Nah, ini bagus. Pedofilia itu adalah kata yang diciptakan oleh Krafft Ebing, peneliti pertama yang menggunakan term pedofilia. Ini tuh merujuk kepada pola ketertarikan seksual terhadap anak-anak yang belum mencapai pubersitas gitu. Puber itu apa? Puber itu iya, akil balik gitu. Kalau dalam Islam tuh akil balik. Nah, mereka bilang pedofil Nabi kepada Aisyah gitu. Dalam hadis karena mengkonsumsi pernikahan Aisyah itu 9 gitu. Nah, apakah itu bisa dibilang pedofil? Kita lihat
puber itu apa dulu gitu. Kan itu di bawah puber sih ya, di bawah puber ya. Ketertarikan terhadap wanita di bawah puber. Nah, pubersitas sendiri atau akil balik sendiri adalah kondisi di mana wanita itu belum mens dan laki-laki itu belum pernah ejakulasi gitu. Nah, kalau udah pernah mens dan ejakulasi itu udah puber. Kalau udah puber bukan pedofil. Sekarang kita tinggal buktikan apakah Aisyah sudah puber atau belum. Nah, kita lihat di sini. Di hadits Tirmizi 1027. Di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di sini dari Aisyah ya, hadis Aisyah. Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mulai menggaulinya pada umur 9 tahun. Aisyah berkata, jika anak perempuan berumur 9 tahun, dia sudah menjadi balik. Dar, Aisyah yang ngaku. Mau gimana coba? Terus yang kedua dari Aisyah juga. Aisyah berkata, Bu, ya ini hadis. Nah ini Abu Isa berkata hadis Aisyah derajatnya hasan sahih. Di sini Aisyah berkata tidak sah sholat wanita yang telah haid kecuali dengan mengenakan kerudung gitu. Artinya apa? Kalau udah haid itu harus pakai kerudung, artinya sudah mukallaf gitu, bertanggung jawab dalam agama dan balik, dewasa secara agama. Dar, Aisyah sudah dewasa ketika digauli oleh Nabi. Selamat datang di kebenaran gitu. Ayo. Sekarang kita buktikan di sini ya. Aduh, aku belum bisa open cam. Aku punya data cakep banget ini. Ini ya, aduh, aku belum bisa. Aku ada data. Weh, itu. Suaranya jernih banget. Tolong jangan di-mute. Allah. Turunin dulu apa itu? Turunin dulu. Pasti orang kayak gini naik karena berisik lah. OTST. Wah, sip. Nah, sekarang kita lanjut nih, yang menarik ya. Ya, sip. Jadi udah terbukti Aisyah radhiyallahu anhu. Cek. Ya, udah terbukti ya Aisyah radhiyallahu anhu itu sudah puber gitu. Sudah puber dari hadits Tirmizi 1027 dan 344. Sekarang siapa yang belum puber tapi udah diprot-prot? Nah, di sini ada nih. Tunggu. Datanya itu ada di sini. Udahlah, nggak usah dibahas itulah, Res, nggak enak. Ada enak-enak ini, enak nih Bang Handi. Nah, tunggu di sini ini dari Al-Bidayah wa Nihayah jilid 1. Al-Bidayah wa Nihayah jilid 1 halaman 735. Nah, ini menarik Bang Handi. Ini Islam ya, 735. Harga bukunya 3 juta coy. Tapi alhamdulillah manfaat banget ini. Nah, di sini dikatakan begini. Nah, ini. Mereka Ibnu Jarir dalam tariknya Kok begini ya? Pak Cross di mute, Pak Cross doubling, Pak Cross di mute, Pak Cross doubling, makanya saya turunkan. Pak Cross, Pak Cross. Pak Cross, Turunin aja, nggak usah dia ngomong. Pak Cross. Ya, Bu. Oh, saya turunkan lah ini ya. mute dulu ribut. Orang ngomong. Ya Pak Kros, kalau mau naik, Udah. nggak apa, bilangin di bawah. Kalau Anda mau naik, langsung di mute dulu di atas. Anda naik open mic terus Anda ngobrol sama teman Anda, kan berisik Pak. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini di Al-Bidayah wa Nihayah jilid 1 halaman 735. Di sini dikatakan Ibnu Jarir dalam tariknya menyebutkan, wah, panjang. Lalu kemudian di sini mereka berkata, kemudian Ibrahim meminangkan anaknya Ishak dan menikahkannya dengan Rifkah binti Bitwai
bin Nahur bin Tarih. Dia mengutus maulanya dalam kurung budaknya. Lalu dia membawanya dari negerinya dan bersamanya dengan itu yang menyusuinya. masih nyusu loh. Rifka ini masih nyusu loh. Jadi baik dalam Yahudi maupun Islam, Rifka masih nyusu dinikahkan dengan Ishak. Nah, itu tanggung jawabnya Kristen gimana nih? Yesus lahir dari keturunan anak-anak yang masih menyusui. Oke. Aduh. Kros memang udah janji mau diskusi, tapi Pak Kros naik bising. Pak Kros kalau naik di mute. Pak Kros denger gak? Oh Pak Kros. Coba aku Iya, nyalakan. saya sini naik, tapi Bapak naik bising. Mute kalau naik Pak Kros. Denger gak? Coba aku ya nyalakan. Silakan dinaikkan dulu kalau udah naik, Bang. Coba di mute dulu gitu loh. Dengarkan juga orang yang bicara gitu loh. Hindari dulu tempat yang berisik di daerah Anda begitu. Silakan cari tempat yang adem. Jangan Anda di pasar. Anda nggak bisa mendengarkan orang di sini. Anda mau diskusi itu cari tempat yang sepi gitu ya. Coba naik lagi. Tadi Anda naik itu ngobrol sama teman Anda sendiri. Kedengaran tuh tadi ada jual beli, ada yang pengen nonton TV, ada yang mau main futsal, ada yang transaksi apa gitu di belakang tuh Pak. Kedengaran semua. Gitu ya. Gue lagi batuk ini. Iya, Cross, lu naik, gue lagi ngomong, ribut jadinya. Lu naik ribut banget speaker lu. Itu kayaknya harus keluar dulu TikTok deh. Dia soalnya feedback juga suaranya itu mantul terus tadi. Atau keluar TikTok dulu baru masuk lagi Bang. Soalnya feedback. Biasanya pengaruh apa ya kayak gitu-gitu ya? Oke, kembali ke topik. Ustadz masih mendengarkan saya Ustadz? Iya, dengar. Lanjut. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Di zaman Nabi Isa alaihissalam itu, ya, kaumnya Nabi Isa alaihissalam itu agamanya apa Pak Ustadz? Ya agamanya ya sama seperti Nabi Muhammad ketika diutus. Ada yang kafir, ada yang beriman. Nah, makanya disebut muslim yang beriman itu. Karena muslim itu berserah diri. Berserah diri kepada apa? Kepada aturan-aturan, ajaran-ajaran yang dibawa oleh Isa. Karena Isa juga punya ajaran dari Tuhannya. Makanya di dalam surat Al-Maidah 44 sampai 48 itu Allah mengutus nabi itu bertahap. Ketika Allah mengutus Musa, maka yang berlaku Musa dengan Tauratnya. Sampai kapan ini berlaku? Sampai Allah mengutus Nabi Isa. Ketika Nabi Isa diutus, maka wal yahkum ahlal injil bima anjalallah. Maka mereka akan harus mengikuti apa yang diturunkan oleh Nabi Isa, yang diturunkan kepada Isa, yaitu kalau dalam Islam ya Injilnya itu. Sampai kapan? Sampai Allah mengutus Nabi Muhammad. Maka ketika Nabi Muhammad diutus, tidak berlaku kitab-kitab itu. Karena sudah ada Al-Quran. Apalagi kitab-kitab tersebut diutus untuk Israel saja, satu kaum. Gitu. Jadi agamanya ya sama. Apa? Mereka yang beriman kepada Isa disebut Muslim. Kenapa disebut Muslim? Karena mereka patuh kepada ajaran Isa. Gitu. Berserah diri Muslim dia. Nah, gitu doang. Oke, lanjut. Yang menolak ya kafir. Berarti mereka tidak percaya kepada utusan tersebut. Gitu. Termasuk yang menolak terus menganiaya para sahabatnya Nabi Isa atau muridnya Nabi Isa, termasuk orang-orang itu mendapat tempat. Bagaimana nasibnya itu Pak Ustadz? Mereka mengatakan udah bertobat katanya begitu. Ya, neraka jahanam. Sama seperti di zamannya Rasulullah, mereka menyakiti Rasulullah, ingin membunuh. Bahkan sahabat dianiaya, para mu'allaf, ya dijemur di terik matahari seperti Bilal gitu. Itu kan sama, pengikut Yesus juga digituin. Gitu, ya mereka seperti itu, ya kekal kholidina fiha finnar, di neraka. Gitu. Lanjut. Ya. Paham lu pada dibawa ya, paham ya. Apa itu istilah Hawariyun, Pak Ustadz? Hawariyun itu kalau di dalam Islam itu sama seperti orang yang membantu meneruskan ajarannya Nabi.
Misalnya, makanya kenapa kok orang Madinah disebut kaum Ansor? Nasrani itu seperti Ansor gitu. Nasru Isa, yang menolong Isa untuk meneruskan agama. Makanya sahabat Ansor, sahabat Muhajirin. Begitu juga Nasrani disebut Nasrani sama dengan Ansor. Maksudnya apa? Karena dalam Al-Quran, siapa yang akan kata-kata Nabi Isa, siapa yang akan meneruskan ajaranku ini, wahai Hawariyun? Lalu mereka menjawab, nahnu ansarullah. Kan gitu. Kami yang akan meneruskan. Tapi setelah diteruskan Isa tidak ada, maka terpecah menjadi 3 sekte, yaitu Yakubiyah, Nasturiyah, Muslim. Nah, Muslim itu Hawariyun itu maksudnya mereka tidak mentuhankan Yesus, Isa. Aduh, Yesus lagi. Saya tidak mau bahas Yesus dulu. Ya, jangan. Karena ada orang Kristen ya. Mereka ini yang Hawariyun disebut Muslim. Coba baca tafsir Ibnu Katsir di ayat wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahum. Mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, akan tetapi akan tetapi orang yang diserupakan sudah. Lalu kemana Isa? Ayatnya dijelas, barrafa'ahullah, dia diangkat oleh Allah. Lalu setelah diangkat, maka ada muridnya Hawariyun namanya yang masih Muslim. Maksudnya imannya sesuai dengan ajaran Yesus, bahwa Yesus utusannya Allah, seorang nabi penyampai firman. Lalu kemudian ada sekte yang 32. Nomor 3, nomor 2, nomor 2, nomor 3 apa? Yakubiyah, Nasturiyah. Yaitu dulu Tuhan bersama kita, kata Nasturiyah. Kata Yakubiyah, dulu anak Allah bersama kita. Tapi karena mereka kuat, akhirnya yang Hawariyun ini ditindas, dibunuh. Akhirnya ada konsili-konsili pada akhirnya nanti. Sedangkan yang berbau-bau Hawariyun ini kebanyakan bukan ke Eropa, ke Arab. Makanya ketika Rasulullah pergi ke Sam dengan kakeknya, ketemu dengan pendeta Bahiro. Bahiro ini bukan seperti Kristen Trinitas sekarang ini, tapi mereka itu masih berbau-bau Hawariyun. Makanya pendeta Bahiro mengatakan, jangan dilanjutkan perjalananmu, Abu Talib. Kenapa? Karena anakmu ini seorang nabi. Loh, kamu tahu dari mana? Iya, di kitab kami. Ciri-cirinya seperti anak ini. Begitu juga Nasrani di situ adalah di zamannya Rasulullah istrinya dan sepupunya, yaitu Khotidah dan pendeta Bahiro. Siti Khotidah dengan Bahiro ini Waraqah bin Nawfal. Ini bukan seperti Kristen. Udahlah. Memang gak ada niat mau diskusi, dia tuh temennya teriak-teriak di belakang. Nggak ada niat dia mau diskusi. Jadi gitu, sejarahnya seperti itu. Jadi Hawariyun itu Nasru Isa yang punya, ibaratkan zamannya Rasulullah, ya para sahabat itu Abu Bakar, Umar, Utsman, yang meneruskan ajarannya Nabi Muhammad, Islam itu. Gitu. Lanjut. Jadi pendeta Bahira ini seorang yang mengikuti ajaran Nabi Isa dan tidak menuhankan Nabi Isa. Betul ya Pak Ustadz? Iya. Dan mereka masih menyimpan sifat-sifatnya Nabi Muhammad di dalam kitab mereka. Makanya kata pendeta Bahiro itu, kok kamu, kata Abu Talib, loh kok kamu tahu ponakanku ini kan umur berapa itu? Kan kesam 2 kali. Umur 9 dengan umur berapa? 13 atau 15 itu. Intinya itulah, umur itulah. Nah, bertemu dengan pendeta Bahiro. Lalu membenarkan kenabian Nabi Muhammad. Karena ciri-cirinya jelas. Makanya dalam Al-Quran itu mereka mengenal sifat-sifatnya Nabi Muhammad melebihi kenalnya mereka kepada anaknya. Ya, gitu. Ada tanda ya di belakang punggung ya Pak Ustadz ya? Ya, tanda-tandanya itulah banyak lah. Orang yang ahli kitab yang tahu. Ya, ini kita punya dalil semua. Kalau dari pendeta berarti umatnya Isa. Berarti Injil kalau dulu kitabnya. Dari Taurat ada. Dari Taurat itu yang mengenal itu adalah namanya Atha ibnu Yasar. Makanya beliau mengatakan, Al-hadis susani an Atha ibnu Yasar an Ka'bil Akbar qala allamani abi Taurata ila sifra wahidan kana yahtimuhu wa yudkhilhu sunduk falamma mata abi fatatuhu. Nanti hadisnya panjang itu. Intinya saya menemukan dalam Taurat ketika saya belajar kepada ayah saya yang rabi.
Lalu ayah saya merobek lembaran itu, Taurat itu. Lalu ditaruh di peti. Ketika ayah saya meninggal, saya penasaran apa yang dirobek itu dulu ya. Karena ayahnya meninggal, dibongkar peti itu. Ternyata lembaran itu tertulis Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam yakusu sa'rahu ala panjang lah intinya. Bahwa tertulis dalam Taurat yang dirobek itu akan ada nabi akhir zaman lahir di Mekah, hijrah ke Madinah, kekuasaannya meluas ke Syam. Gitu. Ya. Oke, lanjut. Ya, mantap. Berarti ada menurut pendeta Bahira itu sudah di sana Nabi Muhammad belum ada, tapi di sana udah dikisahkan begitu ya Pak Ustadz? Iya. Jadi jelas-jelas semua. Makanya kalau rabi yang terkenal zaman itu adalah Ibnu Salam. Ibnu Salam itu rabi yang dikagumi oleh rabi-rabi yang lain. Tapi dia masuk Islam. Ya. Ibnu Salam itu. Banyak ayat-ayat Al-Quran menjelaskan Ibnu Salam itu. Di antaranya innalladzina amanu walladina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah. Itu kan gara-gara Ibnu Salam ayat itu turunnya. Termasuk di Al-Quran Pak Ustadz yang mengatakan bahwa akan datang sesudahku Nabi bernama Ahmad. Betul ya Pak Ustadz? Mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Ya, As-Saff ayat 6 itu ya sama. Bahwa Nabi Isa sebelum pamit kepada Hawariyun mengatakan, siapa yang akan meneruskan agamaku nantinya, agama yang dibawaku setelah aku tidak ada. Nahnu ansarullah, kami wahai Isa yang akan meneruskan. Lalu Isa mengatakan, di antaranya, oh iya, nanti akan ada nabi akhir zaman. Ya. Aku akan memberi kabar gembira kepada kalian, akan ada sosok nabi yang apa? Yang Allah utus untuk seluruh dunia nantinya. Kalau kamu menututi nabi tersebut, ya kamu harus beriman kepadanya. Makanya Ibnu Salam itu dan pengikutnya beriman. Begitu juga seperti Siti Khotijah dan Waraqah bin Nawfal. Coba Siti Khotijah itu kalau kalian tahu sejarahnya, kenapa dia mau menikah dengan Nabi? Dia seorang kaya yang cantik, banyak orang rebutan, tapi beliau memilih Rasulullah. Karena dia ahli kitab, Nasrani dia. Dia tahu bahwa Nabi Muhammad ini seorang nabi nantinya. Makanya dia mau menikah dengan Rasulullah. Nunggu dia. Nunggu kapan ya diutusnya Nabi Muhammad ini. Dia bilang ke kalau sekarang pembantu lah yang menangani dagangnya Siti Khotijah. Namanya apa? Ummu Aiman ya. Ummu Aiman. Wahai Ummu Aiman, kalau kamu pergi dengan suamiku berdagang, tolong ya kalau ada hal-hal kejadian aneh ceritakan kepadaku. Karena Siti Khotijah itu menunggu Nabi ini dilantik jadi Nabi gitu. Taunya dari Injil itu, Alkitab. Akhirnya kata Ummu Aiman, iya pernah saya menemukan sesuatu yang aneh. Apa itu? Kami melewati di jalan yang panas. Cuma Nabi Muhammad yang dinaungi awan. Wah, ini tanda-tanda ini. Lalu finalnya ketika Nabi Muhammad keluar dari Gua Hira, langsung beliau itu kayak ketakutan, heran, siapa yang datang kepada saya? Datang kepada Siti Khotijah, wahai istriku jammiluni. Ya gitu ya. Selimutin aku. Kenapa wahai suamiku saya didatangi sosok ini? Langsung Siti Khotijah gembira. Ya Allah, inilah finalnya. Bener nih suami saya udah diutus sekarang. Berapa tahun saya menunggu ini. Supaya tambah yakin, didatangi kepada saudaranya, namanya Waraqah bin Nawfal. Ayo suamiku, saya antarkan kepada saudaraku, biar tambah yakin dia. Ya, bahwa saatlah nubuat yang ada di Injil itu tergenapi. Akhirnya diceritakan, wahai saudaraku, ini suamiku ini didatangi gini-gini. Apa kata Waraqah bin Nawfal? Hada an-namus. Namus itu apa? Namusu kalau bahasa Yunaninya. Penyampai berita, penyampai syariat. Ya, yaitu ya Jibril. Allah kan kalau ingin memberi ajaran kepada manusia kan melalui Jibril. Betul. Lukas 1 ayat 19. Akulah Jibril yang melayani Allah. Atau Lukas berapa itu? Pada hari bulan ke-6. Tuhan mengutus Jibril. Nah, itu dia. Makanya kata Waraqah bin Nawfal, hada namusu. Ini adalah namus, maksudnya apa? Pembawa berita dari Allah. Berarti malaikat Jibril gitu. Gitu. Banyak sejarah kayak gitu. Waraqah bin Nawfal itu
keluarganya Siti Khadijah ya, saudara ya. Iya, mereka Nasrani. Bahkan Waraqah bin Naufal inilah yang menerjemahkan Injil ke bahasa Arab. Tapi bukan Injil yang sekarang Trinitas itu ya. Karena Trinitas itu hanya ada di Eropa. Yakubiyah, Nasturiyah. Yang sekte sesat dalam Islam. Yang Muslim kebanyakan ke Arab. Seperti di Syam. Kalau di Arab seperti Waraqah bin Naufal dengan Siti Khadijah. Mereka tidak mentuhankan Yesus. Gitu. Kan sudah saya bilang tadi, ketika Isa diangkat, ada 3 sekte pengikutnya itu. Yakubiyah, Nasturiyah, Muslim. Gitu. Lanjut. Loh, Bang Andi hilang. Kayaknya Satata ini punya Al-Bidayah wa Nihayah juga ya. Keren. Enggak, saya terlalu mahal, males aku belinya. Terus dapat dari mana kok sama? Ya itu kan ngajian dulu. Kenapa tadi aku terputus saya Ustadz tadi. Alif kemana nih? Ustadz Alif, oh nggak ada. Bang Andi kok keluar barusan? Iya, Waduh, double suaraku nih. Double. Aku turun dulu ya, keluar dulu baru masuk lagi. Double. Cek. Enggak, Bang Andi enggak double di sini. Dari Bang Andi aja. Ya, saya sendiri double. Aku turun dulu, nanti masukin lagi. Aku cari keluar. Sip. Bang Hadi mentah lagi tuh. Sengaja. Nanti mau masuk lagi. Oh. Yo, yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaannya. Yang agama Kristen. Muslim pegang aja Alan Kabut ayat 17. Nah, ini aku bacain lah, ini enak ini. Tuh. Oke, bergabung lagi udah normal. Alan Kabut 17. Jadi Ustaz Tata, jadi Waraqah bin Naufal itu bukan Kristen dia ya? Yang intinya pengikut Isa, tapi yang dari sekte Muslim. Ingat kata-kata Muslim itu maksudnya mereka kan gini ya. Kalau Nasturiyah, Yakubiyah, kenapa kok sesat? Karena mereka mengatakan Yesus Isa itu anak Allah, atau mengatakan adalah Tuhan itu sendiri. Nah, tapi kalau yang Muslim maksudnya dulu hamba gini loh ya. Kalau Yakubiyah Nasturiyah, dulu Allah bersama kita. Yang Yakubiyah, dulu anak Allah bersama kita. Yang Muslim, dulu hamba Allah bersama kita. Gitu. Makanya disebut Muslim. Nah, ini sekte yang lurus ini ke Syam, ke Arab, kebanyakan ke Madinah gitu. Tapi Waraqah bin Naufal setelah tahu Nabi Muhammad menerima wahyu, kenapa dia nggak ikut dan beriman, Pak Ustadz? Enggak, di hadisnya itu gini. Nah, Waraqah itu kan sudah tua banget, bahkan udah kalau nggak salah buta sudah itu. Oh. Andaikan Muhammad umurku panjang, maka aku akan melindungimu, akan menjagamu. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, loh kenapa dengan saya? Akhirnya kata Waraqah bin Naufal mengatakan, semua para nabi itu ketika menyampaikan kebenaran pasti ditolak. Ada orang yang benci, bahkan mau dibunuh. Maka andaikan saya umur panjang, saya akan melindungimu. Ternyata beliau wafat. Akhirnya Siti Khadijah yang melindungi. Ya, makanya setelah Siti Khadijah wafat, Rasulullah itu luar biasa itu. Ingat terus keperjuangannya Siti Khadijah itu. Makanya oleh Allah hibur dengan cara Isra Mi'raj itu. Karena saat itu Rasulullah ditinggal oleh keluarganya, yaitu istrinya yang sangat sayang, yang melindungi dakwanya Rasulullah. Nah, andaikan Waraqah masih muda, maka Waraqah dengan Siti Khadijah yang melindungi. Maksudnya memberi semangat gitu itu. Itu ceritanya itu. Ya. Karena menyangkut tadi menyebut Isra Mi'raj, mereka juga sering mengatakan begini, itu mah dongeng, hayalan, nggak ada saksi gitu loh Pak Ustadz. Gimana neranginnya tuh? Ini sudah dibantah di zaman itu juga. Memang ketika Isra Mi'raj itu karena tidak masuk akal, karena zaman itu gitu loh. Kan tidak mungkin dari Mekah sampai ke Baitul Maqdis itu umumnya 1 bulan nyampenya. Ini kok 1 malam gitu loh. Zaman dulu udah masuk akal.
Tapi oleh Abu Bakar langsung selesai saat itu juga. Udah diluruskan. Terakhir gini, saya singkat ya. Gini saja wahai Abu Jahal, Abu Lahab. Kalau saya percaya Isra itu, sekarang gini aja, harus ada bukti kan? Oke, saya tanya buktinya. Saya nanya dulu ke Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, biar mereka percaya, silakan kasih bukti. Biar mereka percaya. Akhirnya kata Rasulullah, di antaranya, ya sudah, siapa yang pernah ke Baitul Maqdis, ke Yerusalem, silakan tanyakan saya tentang tembok-temboknya, apalah di antaranya semuanya di sana. Ya Muhammad, saya pernah ke sana, ada ini nih. Berapa jumlahnya? Sekian. Dijawab semua oleh Nabi Muhammad. Di antaranya lagi, saya waktu dari dari Yerusalem ketika pulang ke sini, di tengah perjalanan ada seorang pedagang. Mereka kehilangan ini. Lalu saya bilang, "Woi, untanya kamu melarikan diri." Ya, akhirnya dicari. Nah, coba kamu nanti malam pedagang ini datang. Coba tanyakan, apakah kamu ketika di perjalanan ada suara yang memberitahu bahwa untamu memisahkan diri dari kalian? Nah, akhirnya kata Abu Bakar, gini aja orang kafir, hei orang-orang kafir. Kalau kalian tidak percaya, kita buktikan ya ucapan Nabi Muhammad ya. Nanti malam kita tunggu pedagang itu. Kalau jawabannya sama seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, berarti Rasulullah tidak berbohong. Ya nanti malamnya datang itu pedagang itu. Langsung ditanya, wahai pedagang, kamu tadi malam nyampe di mana? Ya ada di ini, daerah ini. Kamu ada enggak? Kehilangan sesuatu enggak? Lalu ada suara yang memanggil. Iya, kami tidak tahu itu suara siapa. Nah, akhirnya udah. Rasulullah membuktikan di zaman itu. Gitu loh ya. Oleh Abu Bakar. Nah, kalau sekarang orang-orang tidak percaya ya urusan mereka. Ya, karena zaman dulu juga banyak orang tidak percaya, gitu loh. Tapi pada akhirnya dijelasin, akhirnya mereka beriman, gitu. Oke, mantap. Oh, Aldo minta naik itu katanya, Aldo minta naik. Waduh, suara bocah kedengeran. Oh iya. Nggak ada Bang Andi, nggak ada minta. Oh, enggak ya? Enggak ya? Ya udah kalau enggak ada. Bener Rama atau siapa mau nanya lagi Ustaz Tata nanya tuh. Ini saya bertanya loh, ya, bagaimana cara mengolah bertanya nih, bukan saya karena saya nggak tahu loh ya. Gitu. Artinya apa ya, untuk berbagi saja. Mungkin teman-teman terwakilkan pertanyaan ini gitu. Ini namanya kajian sambil menunggu. Dibuka lagi forum, silakan naik teman Kristen, kami Muslim yang menjawab. Jangan di-framing lagi. Kami tidak pernah ada kesempatan bertanya. Ini udah kita tunggu mau 2 jam nih. Tidak ada yang berani satu pun naik bertanya. Jadi kita buktikan ya. Boleh saya naik? Boleh. Itu Aldo ada tuh. Minta. Iya Bang Andi, gak ada minta permintaan. Minta permintaan Bang Aldo, minta permintaan. Minta permintaan Bang Aldo. Di Jambak nggak bisa? Enggak, akunku ini memang aneh, nggak bisa menjambak-jambak. Oh, minta permintaan. Minta permintaan. Aldo. Aldo Tulung Alu. From Tanah Toraja. Bro Aldo minta permintaan. Apakah Nabi Muhammad bisa disebut Mesias? Ya kalau bahasa Yahudi bisa. Karena nanti Kores yang akan melanjutkan ya. Karena Mesias itu tokoh yang ditunggu oleh orang Israel untuk menyelamatkan mereka dari tertindas. Baik oleh raja-raja dolim. Ya, makanya ketika mereka ditindas Fir'aun, Allah mengutus Mesias, termasuk Mesias itu apa? Penolong yang menyelamatkan. Ya, baik akidah atau dari kejahatan raja-raja Fir'aun. Makanya Allah mengutus Nabi Musa untuk menyelamatkan Israel dari Fir'aun. Di zamannya Daud ya gitu. Nah, kalau dalam segi penyelamat, iya Nabi Muhammad menyelamatkan manusia dari kezoliman, dari jahiliyah, dari raja-raja dolim. Ya. Makanya mereka menunggu Mesias. Yesus karena ditolak, tidak mampu, udah ditolak.
Akhirnya yang membebaskan mereka siapa? Nabi Muhammad. Mulai Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, diselamatkan, mereka dibebaskan dari orang-orang Romawi. Monggo, Kores, dilanjutkan Kores. Gimana Kores? Apa nih pertanyaannya? Apakah bisa seperti Nabi Muhammad disebut Mesias kalau di zaman dulu itu? Gitu. Res, aku wakili saya dulu 5 menit 10 menit, aku ke depan sebentar ya. Jangan diputus Oke. ya. Masih live Siap. ya di YouTube. Masih live. Oke. Oke. Secara apa ya? Secara bahasa, secara fungsi lah. Secara fungsi bisa banget gitu. Bahkan Mesias dunia akhirat. Karena Mesias ini kan dia tuh menyelamatkan kaumnya gitu, menyelamatkan kaumnya dari apa ya? Dari kesengsaraan dunia dan juga kesengsaraan akhirat. Ini Nabi Muhammad itulah. Namanya aja udah rahmatan lil alamin gitu kan. Yang namanya rahmat kan lawannya azab kan gitu. Ya udah kalau rahmat udah itu Mesias banget start gitu. Karena memang kalau kita lihat konsep Yahudi menantikan Mesias yang menyelamatkan bangsa mereka dari penjajahan, Nabi Muhammad itu menyelamatkan bangsa Arab dan juga seluruh kaum yang mengimani Nabi dari kejahilan. Kurang sakti apa coba gitu, sehingga kita tuh nggak bisa dijajah gitu, nggak bisa dijajah. Kenapa? Karena kita nggak jahil, kan indah tuh. Nah itu kalau pakai konsep Yahudi. Kalau pakai konsep Kristen, menyelamatkan dari kematian yang kedua atau kesengsaraan api neraka, itulah Nabi Muhammad gitu. Karena hanya Nabi Muhammad SAW yang Allah berikan syafaat, sehingga Nabi Muhammad bisa menyelamatkan orang-orang beriman ahli tauhid yang nanti ada di neraka karena dosa-dosanya. Hadis Bukhari 6886 ikhwan. Kayak gitu. Berbeda dengan jadi apa ya? Dengan Mesias Yahudi yang selalu diinterpretasi lagi, nggak datang tahun ini. Oh iya tahun depan datangnya, nggak datang tahun depan. Nanti tahun depannya lagi nggak datang. Nanti 10 tahun lagi gitu aja terus sampai Inggris nyelamatin mereka kan. Nah, kalau misalnya Yesus gitu menyelamatkan dari api neraka, dengan cara apa? Dengan cara percaya dia disalib. Kok gampang banget gitu. Ini kan nggak dapat konsepnya di dalam Islam tuh, nggak dapat. Kok gampang banget gitu. Percaya doang ya, percaya bahwa dia telah menyerahkan nyawanya demi kita gitu. Oh iya. Tapi cuma 3 hari. Lah kok cuma 3 hari? Katanya nyerahin nyawa cuma 3 hari. Berarti sisa hari-hari kita untuk menanggung dosa kita gimana? Masih kita yang bayar kayak gitu. Nah kan Nabi Muhammad kan enggak gitu. Kita tetap ada di neraka untuk orang-orang muslim yang masih ada dosanya. Kemudian Nabi Muhammad akan menyelamatkan. Itulah indahnya dan saktinya dan keagungannya Islam yang Allah ajarkan kepada kita melalui Nabi Muhammad SAW. Shollu ala Nabi. Allahumma sholli wa sallim alaihi wa alihi wasallam. Jadi ya benar ya. Makanya kata mereka, Yesus itu Mesias yang menyelamatkan dari hidup kekal di surga. Ya Nabi Muhammad juga. Nabi Muhammad menyelamatkan manusia supaya kekal di surga. Caranya, mangkana akhiru kalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Yesus juga gitu, menyelamatkan dari hidup yang kekal. Apa hidup yang kekal itu Yesus? Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. La ilaha illallah, Yesus utusannya Allah. Sama hidup yang kekal itu gitu. Jadi semua para nabi menyelamatkan supaya manusia memperoleh hidup yang kekal. Gitu. Iyo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyapa aja ini. Terus nanti kalau ditanya bukti, terus buktinya apa gitu? Nabi kalian aja masih meninggal. Lah terus kenapa gitu? Terus kenapa kalau masih meninggal? Allah sudah menjanjikan syafaat kepada Nabi gitu. Nanti ketika bangkit lagi lu tunggu aja nanti aksi spektakulernya di akhirat sana. Lu tunggu aja gitu. Tapi kan Yesus sudah di sorga gitu. Yesus sudah di sorga, manfaatnya buat lu sekarang apa gitu? Yesus sudah di sorga, oke. Bukti ada orang Kristen yang beragama Kristen masuk sorga apa gitu?
Yesus ya Yesus, lu gitu. Kaum lu ada nggak yang udah di surga kaum lu gitu. Kan gitu ya. Itu Kores. Gini, kan nabimu meninggal. Loh, kenapa kalau meninggal? Semua para nabi itu kalau sudah tugasnya selesai, ya tidak mungkin namanya manusia itu kekal di dunia. Ya kalau tugasnya selesai ya sudah meninggal. Itu Makanya dia. Nabi Musa selesai dengan Tauratnya, dia meninggal. Nabi Yesus seharusnya dia meninggal karena dia itu mau dibunuh, diselamatkan oleh Allah. Ya. Nah, Nabi Muhammad udah dijawab oleh Al-Qur'an. Wa ma Muhammadun illa rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Afa in mata aw qutila qalabatum ala aqabikum. Wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a. Wa sayajzillahu syakirin. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu. Berlalu apa? Sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang? Maksudnya murtad. Maksudnya gini, kalian itu jangan galau kalau Nabi Muhammad meninggal. Ya semua para nabi kalau tugasnya selesai, mulai dari Nabi Adam, ya kalau waktunya sudah selesai ya meninggal, apa salahnya? Ya wes kan gitu. Itu Apalagi ayat ngapain itu. lagi hidup lagi kan gitu. Iya. Tapi karena Yesus belum meninggal tahu, karena dia ditolak. Wa makaru wa makarallah wallahirul makirin. Mereka dengan tipu daya ingin mempermalukan Isa Yesus. Mau ditelanjangin, mau dibuka pakaiannya, mau dibunuh, disiksa. Akhirnya wallahirul makirin. Ya Allah membalas tipu daya mereka dengan cara diangkat. Jadi yang mereka permalukan itu bukan Yesus gitu loh. Allah tidak mau pakaiannya Yesus itu dibuka semua. Tinggal kancut doang, dalamnya doang, tidak mau. Ya, akhirnya diselamatkan. Wallahirul makirin. Allah sebaik-baiknya membalas tipu daya mereka. Apa tipu daya mereka? Berkeras ya, dengan keras mereka supaya Yesus dibunuh, mau dibuka pakaiannya, diarak di depan orang-orang, dipermalukan. Ini kan tipu daya mereka. Tapi wallahirul makirin. Allah sebaik-baik membalas tipu daya dengan cara diselamatkan. Gitu. Sempak katanya. Tumben tidak ada Oten ini. Takut disuruh bertanya Otennya. Ayo dong Lagi teman-teman. cakar-cakaran. Iya, mereka ini biasanya kalau ke Bang Juma, ke Bang Handi, ke Kores bilang, kalian ini selalu bahas kitab kami, tapi paling anti dibahas Qur'annya tentang Islam. Nah, dari dulu dibuka forum kayak gini tidak mau naik. Nanti di forum lain Islam paling takut ditanya gitu. Kan aneh mereka ini. Ya itu dia. Ada Pak Awi ada pertanyaan? Oh, apa pertanyaan apa ya? Sore kecil Ternyata- Bang, gede. Ya. Tes. Ya. Silakan. Ternyata di Islam sama Kristen tuh tidak mengenal surga ya sebenarnya. Betul enggak? Saya juga baru tahu. Jannah, Sakor itu kan surga neraka. Ternyata surga itu dari bahasa Hindu, Oh, istilah bahasa. bahasa surga ya. Oh, ya. Ya kalau bahasa Arabnya ya jannah. Kalau Ya, kita pakai Islam secara fikih, jannah itu kan taman. Coba kalau kita mendengar taman, sesuatu keindahan, ya tempat yang istimewa lah. Tapi kalau neraka, api itu kalau dipegang panas. Tapi gini Pak Ustadz, surganya yang dijanjikan sama surganya yang pernah ditempatkan Nabi Adam itu kan beda sih. Bukan surga istilahnya ya, dari Al-Quran itu bukan surga sebetulnya. Taman juga. Iya, kan surga itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya kan taman. Ya intinya kita pakai secara umum saja. Bahwasannya awalnya kita itu di surga. Lalu kita di bumi. Karena memang janjinya Allah, ini jailun fil ardi khalifah. Fil ardi. Aku akan menjadikan di bumi khalifah.
Makanya di surga Adam itu sementara memang. Tapi nanti ke dunia, lalu dikembalikan lagi ke surga lagi manusia ini. Adam dan anak cucunya. Tapi sebelum dikembalikan kita di dunia ini, karena memang neraka ada penghuninya juga, maka dites dulu. Mana yang beriman, mana yang kafir. Kalau kafir tempatnya neraka. Kalau beriman ya tempatnya ke surga. Kembali lagi ke asal usulnya. Gitu. Karena dua-duanya ada penghuninya. Allah menciptakan surga ada penghuninya, yaitu manusia. Allah menciptakan neraka ada penghuninya. Siapa penghuninya? Ya dites dulu di dunia ini. Tinggal kita mau milih yang mana. Mau ke surga, apa ke neraka. Kuncinya ada. Apa kuncinya surga? La ilaha illallah. Makanya orang Islam pendosa kayak apapun, selagi dia itu husnul khotimah, maka akhiru kalam la ilaha illallah, dia pasti masuk surga masih. Karena punya kunci. Gitu loh. Sebaik apapun kita, kalau menyekutukan Allah, maka neraka selamanya. Karena untuk ke surga tidak punya kunci dia. Gitu, ya. Makanya kata ulama itu, sebenarnya kenikmatan surga itu kuncinya satu. Apa? Kalimat la ilaha illallah. Neraka itu satu intinya. Kalau ingin masuk, menyekutukan Allah. Gitu. Gampang ya masuk neraka ya. Nah, aku Maka tanya surga Ustaz. sudah. Aku Nggak tanya boleh. Ustaz. Nggak boleh. Aku pernah baca hadis. Nah, hadis ini Rasulullah berkata bahwa 70.000 ya. 70.000 umatku itu langsung masuk surga tanpa hisab. Apakah ini termasuk para nabi, para rasul? Artinya ya termasuk Rasulullah, Nabi Isa, Orang mati yang langsung masuk surga tanpa hisab, gitu ya. Gitu ya Ustaz. Itu 70.000 Inilah apa ya intinya penjelasannya beda lagi, masih sekian banyak. Biar dia jawab Silakan dulu. Ustaz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus tsani an Atha ibnu Yasar an Qabil Akbar qala allamani abi Taurata illa sifra wahidan kana yahtimu wa yadkhulu sunduk. Falamma mata abi fatatuhu fa idan fihi nabiyyu yakhruju akhir zaman. Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanu bi Syam yakusu sa'rahu wa yataziru ala wasati yakunu khairal anbiya wa ummatuhu khairal umam yukabbiruna Allah ta'ala ala kulli syaraf yasufuna fi sholati kasufihim fil qital qulubuhum masahibuhum yahmaduna Allah ta'ala fi ala kulli siddati waraha sulusu yadkhuluna al jannata bi ghairi hisab wa sulusu yatuna bi dunubihim wa khatayahum fa yughfaru lahum wa sulusu yatuna bi dunubihim wa khatayahum fayaqulu Allah ta'ala lil malaikati idhabu fazinuhum fayaquluna ya rabbana wajadana hum asrafu ala anfusihim wa wajadana a'malahum minadz dzunubi ka'amsalil jibal ghairu annahum yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Artinya ya. Nah, nanti hadis kedua dari Atha ibnu Yasar dari Ka'ab al-Akbar. Ia berkata, ayahku telah mengajarkan kepadaku kitab Taurat hingga tamat kecuali satu lembar yang tidak diajarkan dan justru memasukkannya ke dalam peti. Maka ketika ayahku meninggal, aku membuka peti itu. Ternyata lembar tersebut bertuliskan seorang nabi akan muncul di akhir zaman. Tempat kelahirannya di Mekah, hijrahnya ke Madinah, dan pemerintahannya meluas sampai ke negeri Syam. Beliau mencukur rambutnya dan berkain pada pinggangnya. Beliau adalah sebaik-baik nabi dan umatnya adalah sebaik-baik umat. Mereka bertakbir mengagungkan kebesaran Allah Ta'ala di setiap tempat yang mulia. Mereka berbaris pada waktu sholat sebagaimana berbaris di medan perang. Hati mereka adalah kitab sucinya. Mereka memuji Allah dalam keadaan suka maupun duka. Sepertiga di antara mereka masuk surga tanpa hisab. Nah ini ya. Jadi umatnya Nabi Muhammad ada tiga bagian. Yang pertama, sepertiga di antara mereka masuk surga tanpa dihisab. Nah, yang sepertiga lagi datang dengan dosa-dosanya lalu diampuni. Dan sepertiga yang terakhir datang dengan dosa dan kesalahan besar. Karena umatnya Nabi Muhammad itu walaupun mereka beriman kepada Allah, tapi ada yang penjina, pemabuk, pembunuh, pejudi. Nah ini yang nomor 3. Ya, ini bukan untuk Nabi. Kalau Nabi jelas masuk surga tanpa hisab. Tapi ada juga umatnya, ya sepertiga ini. Mereka mungkin Abu Bakar, Umar, Utsman. Karena ada hadis, ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, terus Ubay bin Ka'ab, Jubair bin Awam, siapa? Bilal bin Rabahah.
ada 10. Itu yang jelas dalam hadis. Tapi intinya sepertiga ini tanpa hisab. Umatnya Rasulullah. Bukan hanya Nabi, kalau Nabi udah jelas. Ini umatnya. Dibagi terpecah menjadi 3. Nanti di akhirat ada yang tanpa hisab, ada yang datang dengan dosa dimaafkan, ada yang datang dengan penuh dosa. Tapi karena mereka punya kunci surga, mereka sementara di neraka untuk menghapus dosa-dosanya. Gitu. Gimana? Insya Allah lah. Kita yang Amin, pertama amin, insya Allah. Oke.